kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bu Moderator, Bu Femi, perkenalkan nama saya Unggul Sikakang. Kalau sebelumnya kita aktif di pariwisata, mengkebiarkan Danau Toba di festival-festival, Ibu sekarang hadir di tempat ini juga. Dan kepada para narasumber yang sungguh sangat luar biasa, Bu Santika, Ketua Dekranasda Tabuk, dan Pak Pasaribu. Dalam kesempatan ini kami dari Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara berbicara mengenai sinergi pengembangan UKM dan industri pariwisata Danau Toba. Sebenarnya sungguh sangat menggiurkan tema yang disampaikan oleh Kakak Meni, dan kita mengapresiasi dari Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara untuk keluarga besar Kapkama. Dan makanya kami hadir di sini, Pak, langsung tim teknisnya, Pak. Saya Kabid Kelembagaan dan Pak Ali Hanifah Anawiyah sebagai Kabid UMKM. Dan kita juga ada buat tim untuk bisa kolaborasi dengan KPKama. Sebenarnya kaitannya dengan pengembangan kawasan Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Teten Mas Duki tadi, Pak Teten juga sebagai alumni UGM juga, kami juga mengapresiasinya dan menindaklanjutinya di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba. Barangkali kita melihat juga di sini yang hadir dari Dinas Pariwisata Provinsi, kami melihat tidak ada ya. Harusnya harus ada kian, karena yang lengkap juga dari kabupaten kota kami lengkap di sini. Kami lihat, tepuk tangan untuk Ibu Tabel Utara ini. Tabel Utara hadir, wisatanya hadir, UMKM-nya kami lihat ini. Mudah-mudahan kabupaten lain juga hadir. Kami harus menyampaikan itu karena kemarin juga kami bersama dengan Pak Gubernur Sumatera Utara dalam rangka Hari Disabilitas Internasional sedang giat-giatnya sekarang untuk bagaimana mengembangkan potensi UMKM di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba. Baik kepada bapak-bapak narasumber, khususnya Ibu dan Bapak narasumber di depan, kami menyarankan beberapa hal, barangkali untuk Pak Pasaribu dulu, yang disampaikan tadi tentang keadaan di Danau Toba tadi. Untuk bisa kami kritik sedikit ya, Pak. Di Danau Toba tidak dikenal lagi geo area di geopark, yang dikenal adalah geosite supaya selaras dengan programnya UNESCO Global Geopark. Jadi program-program yang dibuat supaya itu, dan itu juga mempengaruhi kepada permohonan kita kepada pemerintah pusat, khususnya kepada UNESCO. Itu yang pertama. Kemudian ini bisa dikoordinasikan dengan komunitas geopark dan dinas pariwisata di kabupaten kota termasuk provinsi. Yang kemudian yang kedua, termasuk kontribusi kredit dari Bank Mandiri yang katanya tadi sudah ada 46 mesin-mesin ATM. Terima kasih, Pak. Di Danau Toba mungkin 46 di Danau Toba, Pak, kawasan Toba, di Sumatera Utara atau di kawasan Danau Toba. Pak Pasaribu tadi sampaikan dalam paparannya, barangkali ini juga sangat mempermudah barangkali bagaimana pelayanan perbankan kepada masyarakat dalam menuju digitalisasi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, agen-agen bank akan makin diperbanyak ke depan melalui UMKM, dan kami sarankan juga melalui koperasi, Pak, melalui koperasi yang sehat, koperasi yang benar, bisa juga menjadi agen-agen UKM namanya, yang memiliki unit-unit bisnis, yang memiliki UMKM. Jadi Pak Ketan menyampaikan bahwa koperasi itu diharapkan ke depan sebagai pemasarannya bagi UMKM, karena di Danau Toba belum ada satupun koperasi pariwisata yang jelas-jelas sehat. Semua koperasi sakit. Saya sebenarnya kami Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara itu menurut data. Jadi mungkin kepada kabupaten kota kami menghimbau ini, karena ini juga menjadi program dari pemerintah pusat dan program dari pemerintah provinsi untuk mendukung Danau Toba sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, khususnya yang berbasiskan UMKM. Kemudian kami sampaikan juga untuk CSR dari perbankan, mungkin ini perlu dukungan dari komunitas KPKama barangkali untuk kepada unit-unit lain. Untuk CSR saran kami tidak
lalu difokuskan dia ke bantuan-bantuan dalam bentuk keuangan, tetapi dikhususkan dia untuk bagaimana peningkatan SDM, capacity building daripada UMKM. Karena memang di kita ini semua agak lumayan hebatnya semua UMKM kita. Tetapi apa yang perlu difasilitasi, mungkin packaging dan yang lain-lain. Mohon maaf, kami baru-baru ini menghadiri Superbike Mandalika. Kami bawa produk-produk dari Sumatera Utara. Yang diserbu pasar adalah salah satu itu produknya Bu Sartika itu, kacang sihobu. Tepuk tangan itu. Kami bawa 3 karton, kurang karena persoalan pesawat Pak. Tetapi yang lain Bu, nah ini kebetulan Bu Sartika, mohon maaf saya pakai baju apa ini, sengaja Ibu lihat, baju tenun dari NTB ini Bu. Jadi kan ini baju tenun NTB, artinya ini tenun asli yang Ibu sampaikan juga tidak kalah bagusnya tenun Sumatera Utara dibandingkan dengan tenun NTB. Tetapi kenapa di pasar, termasuk mungkin di Jakarta dan mungkin di Bali, tenun NTB itu agak lebih menggeliat gitu. Di mana salahnya? Mungkin disitulah mungkin yang saya sampaikan ketika Bu Sartika tadi menyampaikan bagaimana sekarang ini memasarkan ulos ini, sehingga ini menjadi satu kebutuhan, tidak lagi hanya ke adat-adat, tetapi menjadi satu kapasitas karakter kita, khususnya di Sumatera Utara paling tidak, bagi Indonesia bagaimana di hari-hari tertentu memakai batik Batak namanya, atau apa namanya, tenun gitulah. Kami melihat Bu Sartika kalau di NTB ini sudah keharusan dipakai dalam setiap event-event resmi. Jadi otomatis kan produk UMKM-nya kan jalan Bu, tidak lagi Bu terlalu capek harus mengeluarkan uang banyak-banyak untuk promosi ke depan. Jadi di situ kami sampaikan keberadaan daripada BUMN, BUMD untuk CSR-nya dikemanakan. Jadi peningkatan daripada kapasitas daripada UMKM kita ini pasti mereka senang, karena kekalahan kita kalau di produk barangkali kita tidak terlalu kalah, tetapi di aspek pemasarannya dan packagingnya menurut kami itu yang kami alami. Sebagai pengalaman yang baru-baru ini di Mandalika Bu Sartika dan kepada Bapak Seribu, kita melihat dari mereka yang datang, pengunjung yang datang, untuk saat ini yang memang dibutuhkan untuk sementara adalah kuliner. Yang kedua baru masuk dia ke fashion ataupun ke batik ini Bu. Jadi mungkin di masa awal pasca pandemik ini, bagaimana kuliner-kuliner yang potensial di Danau Toba ini yang dapat mendukung kepariwisataan kita, barangkali di situ Bu. Dan ini bisa kita pasarkan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dengan ekrabnya Bu Fem. Ini akan lebih masuk ke pasar global maupun pasar internasional. Kementerian Koperasi UKM juga ke depan akan ada program untuk membantu biaya pengiriman daripada produk-produk UMKM. Barangkali kalau dari komunitas UMKM sudah banyak yang tahu, karena di Danau Toba ini aktif kali Pak, khususnya dari Cafe Gama, aktif banget di sini UMKM, banyak komunitas-komunitas di sini. Tetapi saran kami juga kepada Bu Sartika dan kepada pemerintah Kabupaten Kawasan Danau Toba, apa salahnya sih kita berkolaborasi secara terintegrasi semua. Contohnya ulos Tapol Utara luar biasa, di Persea juga ada, di Samosir juga ada, mungkin di Haranggaul 3 ras ada. Jadi kawasan ini harus bisa secara terintegrasi, khususnya kepada bapak-bapak dari pemerintah kabupaten kota, bisa berkolaborasi bagaimana pasarnya dan bagaimana produknya, dan masing-masing daerah punya karakter, karena itu yang diinginkan pasar. Ketika kita ke salah satu kabupaten di salah satu NTB atau di Sumbawa, mungkin bapak-bapak lebih tahu, ada karakter kapasiti daripada masing-masing daerah. Dan ketika kita ke daerah itu yang kita cari, apa khas dari sini, apa khas dari Tabut ini. Kalau Bu Sartika saya tahu sudah luar biasa itu Pak. Bu Sartika ini Bu Menteri juga sangat kagum dengan produk-produknya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sartika ini. Yang terakhir kami sampaikan, untuk dari khususnya bantuan-bantuan dari KUR di kawasan Danau Toba udah lumayan. Dari Bank Mandiri juga ada. Kebetulan kami juga menjadi mitra daripada perbankan termasuk Bank Indonesia dalam hal percepatan KUR UKM. Dan disampaikan Bu Sartika, saya begini Bu, saran saya Bu, Ibu tadi menanyakan antara UKM dengan
industri. Bagi kami IKM itu sudah pasti UKM. Kalau bagi kami dari sekian undang-undangnya juga. Jadi artinya tidak salah juga Ibu memasarkan UKM itu mengkolaborasi dengan IKM itu. Tapi IKM itu belum tentu UKM. Belum tentu UKM Bu. Jadi nanti kita makin bisa diskusi Bu. Kemudian ke depan bagaimana kolaborasi dengan dukungan Cafe Game ini. Kami juga mau Pak, Cafe Game ini menjadi figur terdepan di Sumatera Utara juga untuk bisa menjadi mitra kami, mitra Pak Gubernur khususnya bidang koperasi UKM ke depan. Itu barangkali untuk di kawasan Danau Toba, Kabupaten Toba Utara termasuk salah satu penerima atas usul daripada Dinas Koperasinya, penerima BPUM terbesar di kawasan Danau Toba yang 2,4 juta dan 1,4. Kenapa? Karena lebih proaktif Pak Bupatinya mungkin, yang lain kenapa tidak bisa? Ya silahkan, mari kita sama-sama mengevaluasi diri. Jadi ini saya sampaikan karena kami juga dipicu dari pemerintah pusat, bagaimana kawasan Danau Toba ini untuk kita sama-sama kerjasamakan ke depan. UMKM kita semua hebat-hebat, UMKM di sini hebat-hebat, cuman dari aspek kualitasnya untuk bisa bersaing di level-level internasional maupun nasional, kita perlu tingkatkan dengan dukungan kita. Barangkali itu mungkin saran dan masukan kepada narasumber, dan kami siap berkolaborasi, dan itu sudah kami lakukan Bu Sartika sebagai Ketua Dekranasda di kawasan Danau Toba yang paling super aktif. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Unggul Sitanggang. Ternyata Bapak sudah pindah ya Pak ya, dari pariwisata ke koperasi ya Pak ya. Pantas saya kehilangan partner nih Pak, memajukan pariwisata di Danau Toba. Baik, tapi kita bisa memajukan di UMKM-nya ya Pak ya. Baik, selanjutnya silakan. Mohon berdiri. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Kalau tidak salah, Pak Sitanggang ini alumni apa dulu ya, mantan staf ASN di Tapuk dulu ya, kalau enggak. Sama saya. Terima kasih. Selamat jumpa Pak Sitanggang, tulang. Terima kasih kepada Pak Moderator, Bapak Ibu narasumber yang ada di depan kami, host kegiatan ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Baik, ini pertanyaan khusus kepada Pak, mohon izin sebutkan nama dulu Pak ya. Nama saya Gibson Siregar, Kadis Perindak Tapanuli Utara. Ini khusus pertanyaan kepada Pak Tagor Pasaribu, simpel aja nih Pak Pasaribu. Soal kredit, Bapak tadi kan berkutat di kredit. Kalau boleh saya katakan ini lembaga keuangan dari Bank Indonesia, napasnya lembaga keuangan ini kan kredit, luncuran kredit kepada debitor, dan sebaliknya tanpa kredit, tanpa pinjaman, sebuah usaha tidak akan maju, apalagi mengantar pengusaha usaha modern. Nah ini Pak Tagor, saya kurang tahu apa, ini baru saya dapat data, ternyata fasilitas atau keuangan yang disiapkan oleh lembaga perbankan kita tingkat nasional masih digunakan UMKM 20%. Beda dengan Singapura sudah 50% ke atas, apalagi Korea Selatan sudah di atas 81%. Sehingga kemajuan UMKM di sana luar biasa karena menggunakan jasa-jasa atau keuangan yang disiapkan oleh lembaga keuangan. Itu salah satu katanya. Nah, keberhasilan UMKM adalah ketika pelaku UMKM mampu mengakses, memperoleh dana-dana secara maksimal yang disiapkan oleh lembaga keuangan kita. Nah, pertanyaan kepada Pak Tagor Pasaribu. Pengalaman saya 2 hari yang lalu di Pak di Tarutung, ini kantor Bapak ini. Karena saya sehari-harinya bergumul di pasar ini. Pelaku-pelaku ekonomi mikro kita. Mereka meminta ada perbedaan kemudahan untuk memperoleh pinjaman ini dari bank. Selama ini ada memang masyarakat kita, sekalipun di situ ada pelaku UKM, agak kurang susah atau beradministrasi segala macam, sehingga menjadi masalah untuk memperoleh sekarang modal dari banking. Apakah ada terobosan baru dari pihak perbankan, terutama dari Bank Mandiri Inovasi, untuk memudahkan pelaku UMKM ini memperoleh
kredit. Apakah administrasinya terlalu ribet kita administrasi ini? Negara kini saya boleh katakan ribet administrasi. Ada pengalaman saya, konsultan Jerman mempertanggungjawabkan 120 juta, cukup 1 lembar. Tidak ada tempel di sana, tinggal tanda tangan. Karena trust pemerintah itu kepada masyarakatnya cukup tinggi. Nah, kita ini ribet administrasi, Pak. Jadi ada terobosan dari Bank Mandiri, mungkin jadi contoh kepada bank-bank lain nanti. Karena Bank BRI, Bank Sumut, Bank Pembangunan Daerah masih seperti itu, saya lihat syarat-syaratnya itu. Terlalu ribet kita, sehingga masyarakat kita atau pelaku UKM, terlebih pelaku UKM kan belum pengetahuannya masih apalah. Sehingga ini kredit yang dijual lembaga perbankan kita ini masih rendah dibandingkan dengan Korea tadi. Korea itu sudah 81% menggunakan jasa bank, sehingga UMKM mereka sudah maju. Itu Pak, sekedar pertanyaan kepada Pak Tagor Pasaribu, biar bisa nanti saya bicara dengan orang Bapak, kru Bapak di Tarutung. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Siregar. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari online ya Bapak Ibu ya, peserta kita yang mengikuti secara daring. Itu dari Pak Hari dari Lampung. Tepuk tangan dulu buat Pak Hari dari Lampung nih. Pertanyaannya adalah, menurut Ibu Sartika, bagaimana menyikapi persaingan era globalisasi ini, terutama program pencapaian pemerintah Industri 4.0 menuju 5.0, khususnya di bidang pariwisata kita? Langkah dan strategis apa yang sudah ditekankan pemerintah, khususnya pemerintah Tapanuli Utara, Dekranasda dan kementerian terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penguatan kultur budaya, khususnya pada pelaku usaha UMKM dan destinasi pariwisata di Tapanuli Utara. Baik, sudah ada 3 pertanyaan dan ini kita akan langsung saja minta pada kedua orang narasumber untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Kami silakan kepada Bapak dan Ibu, kita mulai dari Pak Tagor ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Bapak Sitanggang ya, Pak Sitanggang dari Koperasi Pak Sitanggang ya. Yang pertama tadi terima kasih untuk kritiknya untuk mengenai redaksi tidak adanya geosite lagi, tapi tidak ada lagi Gopart sekarang Pak ya. Kemudian mengenai ATM tadi Pak, saya kurang nangkap Pak mengenai ATM. Ada 46 ATM yang katanya dari Mandiri Pak, apakah itu di kawasan Danau Toba saja atau Sumatera Utara? Oh ya. Jadi yang 46 mesin ATM itu adanya hanya di kawasan Danau Toba saja, ya, kawasan Danau Toba aja. Kemudian mengenai agen-agen yang melalui koperasi ya Pak ya, agen yang melalui koperasi. Sebenarnya selama ini kita agen-agen itu kan melalui individu ya, individu. Sebenarnya kalau pembentukan agen itu bukan hanya individu sebenarnya, bisa juga badan atau lembaga. Cuman selama ini yang paling gampang urusannya untuk mengurus pengurusan agen itu ada di individu. Jadi individu itu lebih gampang dia mengurusnya karena dia bukan badan usaha atau bukan yayasan. Sehingga lebih banyak mereka yang cepat responnya terhadap adanya pendirian agen tersebut, ya. Itu bukan kita tidak menutup, ya. Kemudian tadi juga Bapak katakan bahwa koperasi di Samosir mungkin Pak ya, yang perlu perbaikan lagi ya, karena seperti Bapak bilang tadi banyak koperasi yang jadi bermasalah ya. Itu bukan hanya masalah yang sekarang, namun masalah zaman dulu pun begitu juga yang seperti yang kita tahu ya, bahwa memang koperasi itu sebenarnya itu kan adalah lembaga keuangan yang sangat mendasar di negara kita ya, yang seharusnya itu bisa menjadi dasar kekuatan ekonomi kerakyatan. Ya, namun memang dalam realisasinya memang terjadi ada beberapa masalah di koperasi tersebut, pendirian koperasi yang memang harus membutuhkan campur tangan ke semua pihak ya. Kemudian mengenai CSR tadi Bapak mintakan itu agar ke arah peningkatan kapasiti daripada pelaku-pelaku UMKM tersebut ya. Sebenarnya penyaluran CSR sekarang saya contohkan di Bank Mandiri. Penyaluran CSR sekarang itu tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu itu penyaluran CSR ada di masing-masing kantor wilayah. Kalau sekarang ini penyaluran CSR itu terkonsentrasi ada di kantor pusat. Prosesnya adalah bahwa kita dari wilayah, dari area ya,
Kebetulan di sebelah Bapak itu adalah area head Siantar, itu Bapak Ronaldo Siregar, ya. Beliau itu jadi pengusulan CSR ini sebenarnya dari area, nanti itu akan kita usulkan ke kantor pusat, ya. Di mana proses pengusulan CSR tersebut kita harus melakukan diskusi atau diskusi dengan Pemda atau Pemko setempat tentang penyaluran tersebut, ya. 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 Oh. Jadi berdiri. Baik, terima kasih Pak Stangkang. Jadi tadi maksud Bapak adanya pendampingan ya. Jadi bukan hanya pemberian barangnya semata, namun juga adanya pendampingan untuk peningkatan kualitas UMKM tersebut ya. Sebenarnya kalau maaf Pak Ibrahim ya, Bank Indonesia juga selama ini selalu melakukan pendampingan karena pengalaman saya juga bukan hanya di sini tapi di daerah-daerah lain, bahwa yang saya lihat seperti bank-bank itu melakukan pendampingan seperti pemberian tempo hari ada di satu daerah, yaitu pendampingan untuk pembiayaan kapal penangkap ikan. Nah, kalau saya perhatikan di situ bahwa dari pihak Bank Indonesia sendiri pada waktu itu sebagai binaan daripada Bank Indonesia itu melakukan pendampingan, tapi memang mungkin Pak Sitanggang belum merata di semua badan usaha untuk melakukan seperti yang Bapak katakan tadi. Sebenarnya karena konsepnya bahwa pemberian CSR itu kan bukan hanya selesai di situ kan begitu, ya. Tapi terima kasih Pak Sitanggang untuk bahan refleksinya ya. Kemudian dari Bapak Siregar, terima kasih. Selamat siang Pak Siregar. Tadi Bapak katakan yang pertama sangat menarik sekali dan menantang sekali bahwa ternyata data dari Bapak bahwa baru 20% Pak ya, baru 20% ya, baru 20% UMKM itu baru di negara kita ini yang mendapatkan pendanaan pembiayaan dari segmen KUR misalnya ya, karena itu yang sangat mendunia sekarang ini di kalangan pengusaha, dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Korea Selatan tadi, seperti apa ya, seperti Korea Selatan, mungkin Jepang ya. Tapi perlu kita ketahui juga Pak, bahwa di negara-negara maju, bahwa yang namanya pemberian kredit-kredit yang Bapak katakan tadi, kredit-kredit untuk usaha, itu juga disalurkan secara pribadi untuk orang-orang yang baru pensiun. Seperti halnya di negara Jerman. Ya, di negara Jerman itu juga seperti itu, bahwa ternyata kredit yang disalurkan itu bukan hanya untuk usaha-usaha kecil, namun bagi orang-orang pensiunan ya, yang mungkin baru berpikir untuk melakukan usaha. Jadi gitu. Jadi mungkin ke depan kita juga memang itu bagus sekali memang ininya konsep berpikir tersebut. Tapi itu kan didasarin oleh trust tadi ya Pak ya. Trust tadi yang seperti Bapak katakan juga, kepercayaan pemerintah kepada rakyatnya. Kemudian yang kedua ini juga sangat menarik ini ya Pak Siregar ya. Minta kemudahan dari perbankan ya. Minta kemudahan dari perbankan ini sebenarnya sebenarnya gini Pak, kalau kita lihat sekarang proses kredit usaha rakyat, yang sekarang ini kredit usaha rakyat akan menjadi kredit tren ya dibagi UMKM. Saya kalau pelaku bisnis kita, bisnis mikro, misalnya di Mandiri, kalau dia menawarkan kredit kepada pengusaha, mintanya selalu apa Pak? KUR. Itu aja yang di kepalanya, KUR. Sebenarnya Pak, kalau di KUR itu, disitulah sebenarnya ada kemudahan-kemudahan perlakuan yang ditetapkan perbankan untuk pengusaha kecil. Contoh, kalau untuk kredit segmen yang menengah, itu surat izin itu kan harus siup ya.
benar nggak ya? Nah, dan sejenisnya. Kalau untuk usaha-usaha yang masih segmen kur ya, segmen mikro, itu surat izinnya tuh cukup surat lurah, ya, cukup surat lurah yang ditandatangani oleh lurah, dan itu bukan surat izin karena lurah tidak ada kompetensinya untuk mengeluarkan izin di usaha tersebut di daerahnya kan, dia hanya menyerahkan surat keterangan lurah bahwa yang bersangkutan memang benar warga di situ dan punya usaha di situ, hanya itu aja. Selanjutnya yang dilakukan pihak bank adalah melakukan pengecekan, verifikasi, benar enggak surat keterangan lurah tadi, kan gitu ya. Kemudian yang kedua mengenai jaminan. Kredit usaha rakyat itu juga punya kemudahan mengenai jaminan, ya. Karena di segmen kredit usaha rakyat itu kan ada namanya kredit usaha mikro, kredit mikro, ya. Kredit usaha kecil, kur kecil yang sampai 500 juta. Nah, itu segmen jaminannya beda-beda, ya. Yang kecil perlu jaminan pun bisa. Nah, bagi kita UMKM sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin yang kita rasakan adalah bahwa kenapa bank ya selalu meminta jaminan, ya. Sebenarnya usaha yang kita lakukan itu merupakan jaminan bagi bank. Terkadang bank-bank itu memperlakukan satu pengusaha kecil dengan pengusaha lainnya itu berbeda, Pak. Karena dia melihat karakter daripada pengusaha-pengusaha tersebut, karena dia melihat resiko dari usaha-usahanya itu tersebut. Karena resiko di masing-masing usaha berbeda, sehingga dia menetapkan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut berbeda di satu usaha yang lain dan usaha yang lain. Sehingga terkadang bagi kita pelaku UMKM, bank tidak adil. Bank ini tidak adil. Saya usaha tenun ulos dikasih 30 juta, sebelah sana samanya usaha saya dengan dia dikasih 100 juta, udah nggak adil bang ini, kan begitu katanya kan. Nah, betul, itu pasti akan terjadi. Karena apa? Karena bedanya sudut pandang kita antara bank dan pengusaha. Kalau sama sudut pandang pengusaha dengan bank, maka kredit itu akan cepat cair semua. Tapi akhirnya apa? Di ujung-ujung sana akan terjadilah banyak kredit macet. Memang begitu, Pak. Memang selalu beda. Makanya tadi saya katakan bahwa bank melihat resiko di pengusaha yang satu dan di pengusaha yang lain beda-beda, ya. Tapi sangat terima kasih terinspirasi Pak Siregar dan Pak Sitanggang atas pertanyaan dan koreksi tadi yang menjadi nanti akan kita pastinya, Pak, bank akan ke depan pasti akan selalu terus berpihak kepada pengembangan usaha kecil dan menengah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tagor. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Pak Tagor. Dan selanjutnya kami silakan kepada Ibu Satika Simamora. Izin Bu. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Lampung ya untuk jadi saya hanya bisa sebagai Ketua Dekranasda menjawab apa yang terjadi di Tapanuli Utara. Mungkin sekawasan Danau Toba, mudah-mudahan kita sama ya problemnya ya. Jadi cara menghadapi untuk revolusi 4.0 untuk kita di Tapanuli Utara yang kita lakukan sekarang, tadi ada sedikit tadi disampaikan Pak Sitanggang. Kebetulan di sana itu produknya kearifan lokal, artinya semua hampir rata-rata handmade. Jadi hampir rata-rata handmade. Saya berpikir tadi ada Pak Sitanggang sampaikan dari Kabid Provinsi, bagaimana kalau kita menggabungkan dengan industri. Nah ini kan karena sistemnya sekarang ini teknologi. Karena kalau teknologi ini, kalau kita tidak bekerja sama juga dengan kearifan lokal yang tadi yang kita sebutkan dengan UMKM, saya pikir kita harus fokus dulu nih, arahnya kemana. Nah kalau misalkan kita mau fokus ke ekonomi, kesejahteraan, uang, saya pikir kita juga ini perlu juga didengar nanti UMKM kita di Tapanuli Utara. Kadang-kadang saya sebagai Ketua Dekranasda, dilema saya ini. Kenapa saya sampaikan ini dilema saya? Kalau saya pakai produk misalkan dari mesin, mereka komplain. Ini mematikan kami. Nah itu. Nah ini pelan-pelan saya sebagai Ketua Dekranasda harus menerangkan ataupun menjelaskan kepada mereka dengan pelan-pelan. Kenapa? Kita menuju yang namanya tadi revolusi tadi.
5.0 tadi itu kan, kita harus menuju ke situ. Nah, teknologi ini kan tuh kita harus pergunakan, apalagi pemerintah kita sekarang itu semuanya dengan teknologi. Nah, kemana kita? Nah, tadi yang di 5.0 itu adalah ujung-ujungnya adalah kecepatan pekerjaan. Nah, ini kemana kita arahnya? Kita gabungkan, harus kita kombinasi yang namanya tadi produk-produk UMKM lokal itu, handmade itu dengan industri. Sama seperti sekarang yang saya pakai. Jika sekarang saya pakai semua produk handmade, saya pikir tidak akan bisa yang namanya itu permintaan misalkan 1.000 lembar ataupun 1.000 baju jaket dalam tempo yang singkat sebulan. Tetapi jika saya kombinasi dengan yang namanya produk industri, misalkan produk-produk polos ini dan lapisnya, saya kombinasi dengan produk industri, permintaan pun akan bisa tercapai dalam tempo yang singkat, misalkan dalam sebulan dengan misalkan 1.000 jaket. Nah, ini UMKM kita harus mengetahui hal ini. Nah, inilah sasaran yang kami lakukan di Tapanuli Utara, khususnya kepada tadi ibu yang dari Lampung. Ini tujuannya kemana? Pertama adalah tujuannya adalah ekonomi kesejahteraan pelaku tersebut. Agar bagaimana? Industri juga hidup, handmade juga hidup, semua hidup. Nah, ini kalau kita mempergunakan teknologi yang tadi itu di 5.0 tadi itu kita pakai, nah itu untuk apa? Nah, ini kan sekarang kan pewarnanya ini misalkan pewarna alam contohnya. Kalau kita semua dengan manual, memang tadi dalam tempo hanya mewarnai benang aja sangat sulit, sangat lama sekali. Ini salah satu, saya angkat dulu ulos ya, dan bukan produk-produk yang lain dulu, saya tuh tenun aja dulu. Yang namanya ulos dulu kita angkat. Ini lama sekali prosesnya, apalagi kalau maaf Bu, kalau misalkan musim hujan, ini warna bisa belantung-belantung kemana-mana warnanya, warna benangnya. Nah, di mana teknologi dalam hal itu posisinya? Posisi teknologi dalam hal itu di mana? Ternyata kita butuh satu ruangan seperti ini yang harus ada kipas ataupun AC, ruangan yang sangat dingin tetapi dalam suhu udara yang sangat-sangat benar dibutuhkan untuk menjemur ataupun mengeringkan benang itu supaya warnanya itu benar-benar bagus sesuai yang diinginkan. Nah, ini kita jemur di dalam satu ruangan seperti ini, dan itu ada kipas masing-masing, dan ada AC. Itu adalah teknologi juga. Kita tidak hanya mengandalkan alam lagi, matahari ataupun angin. Nah, ini kita sudah lakukan di Tapanuli Utara saat ini. Ada beberapa pengrajin melakukan hal itu. Nah, itulah ibu yang dari Lampung yang kita lakukan sekarang di Tapanuli Utara. Nah, untuk menuju yang tadi 5.0 tadi itu apa yang kita lakukan? Ini sebenarnya kecepatan tadi yang saya sampaikan. Kalaupun semakin canggih teknologi, pasti permintaan pun semakin banyak. Nah, kalau permintaan semakin banyak, apa yang harus kita lakukan? Kalau hanya manusia aja yang mengerjakan, saya pikir tidak akan bisa. Nanti ini pelaku-pelaku UMKM juga harus sadar dalam hal ini. Kita harus memanfaatkan yang namanya teknologi tadi. Kita harus memanfaatkan yang namanya tadi dunia maya tadi. Nah, sekarang Pak Jokowi lagi menggalakkan yang namanya kaum milenial mempergunakan dunia maya, biasakan online itu juga untuk menjual produk kita. Itu untuk apa? Untuk kecepatan kerjasama yang baik antara pelaku dengan penjual ataupun reseller ataupun pemakai langsung. Nah, ini kita lakukan di Tapanuli Utara yang baru-baru ini juga Bapak Bupati melonsing. Ada website dan online kita yaitu yang namanya bukalapo.com. Ini salah satu untuk mendukung itu juga, untuk menuju nanti pekerjaan, mempercepat semua proses supaya sampai produk ini cepat kepada pemakainya langsung. Kita sudah melakukan hal ini. Nah, ini tujuannya untuk wisata apa? Nah, saya pikir tadi yang pertama juga saya sebagai Ibu Ketua di Dekranasda sudah membahas. Nggak akan datang wisatawan ke Tapanuli Utara ataupun ke kawasan Danau Toba kalau misalkan hanya datang untuk melihat danau. Tadi seperti Pak Sitanggang sampaikan, harus ada kulinernya. Harus ada yang namanya produk yang harus kita lihat. Manusia itu di mana-mana tingkat kebosanan ada. Paling bagus 1 hari 2 hari sudah bagus menginap. Habis itu mau kemana? Pasti lapar toh. Pasti juga pengen belanja, bawa oleh-oleh. Nah, Tapanuli Utara di mana di segmen ini?
Nah, kita sudah melakukan tadi hal itu, contohnya tadi karena kebetulan wisatawan asing, sesuai survei yang kita hadir, wisatawan asing sebelum pandemi Bu, kita melihat mereka lebih cenderung mencari yang namanya pewarna alam yang tidak merusak lingkungan. Karena itu kita termotivasi untuk menggalakkan yang tadi namanya pewarna alam. Nah, kita juga mengcombine seperti tadi yang namanya industri Gorga, kita juga combine, kebetulan hari ini saya tidak memakai, kita combine juga dengan di mesin industri, tapi kita membuat segmen ulos kita tidak buat di mesin, tetapi yang namanya motif Gorga Batak kita buat di tenun mesin, di mesin. Nah, ini agar sama-sama semua baik. Inilah yang kita lakukan di Tapan Utara. Artinya kami untuk industri kami buat dengan motif-motif Gorga, tetapi untuk ulos kita usahakan selalu membuat produk itu handmade. Jadi semua punya segmen masing-masing dan tidak ada ketersinggungan. Itulah yang kami sampaikan sekarang di Tapan Utara. Nah, wisatawan tadi saya coba mau balik. Tadi kan Pak Sitanggang mengatakan kita mempersiapkan kuliner. Memang agak susah di kawasan Danau Toba ini karena mayoritas itu Kristen. Saya pikir segala sesuatunya itu semua yang agak sulit itu adalah yang namanya tadi itu halal, izin halal. Karena persyaratannya sangat lumayan. Nah, ini harus saya buka. Saya harus buka izin halal agak sulit memang kalau untuk namanya kuliner yang kita dapat. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita terbuka melakukannya, ibaratnya kita buat salah satu solusi ini sih dari saya sebagai ibu-ibu ya. Yang kita memasaknya di depan terlihat terbuka dengan semua komposisinya, mungkin trust atau kepercayaan para pelanggan juga lebih, ya kan? Itu salah satu mungkin solusi sedikit. Jadi kita untuk membuatnya itu terlihat. Nah itu keren banget tuh kalau didorong. Itu mungkin karena kawasan Danau Toba agak sulitnya seperti itu. Tapi saya percaya begini Pak Ketua, Bali ya. Nah, gimana Bali coba Pak Sitanggang kulinernya? Maaf-maaflah dulu, itu semua dipajang loh yang tidak halal itu. Seluruh dunia datang kok. Nah, ini yang saya sampaikan untuk kawasan Danau Toba, khususnya kita. Yang ada di sini, kok bisa Bali? Kau hanya karena itu aja kita harus mundur. Ya toh? Bali kan nggak ada yang banyak di sana yang nggak halal kok. Tapi orang selalu pengennya itu kemana? Mau pengen ke Bali. Nggak ada kok produk-produk di sana. Saya pikir banyak juga yang nggak halal. Kalau mau ke situnya. Nah, kita nggak boleh mundur dalam hal itu. Nah, kalau saya sarankan untuk wisatawan ataupun untuk pariwisata, ya kita mulai dari ketulusan kita lah, keramahan kita. Coba kita mulai dengan senyum. Nah, ini sekarang Pak Bupati itu kemarin itu ada sampai tarian aja Bu, ada namanya 3S. Senyum, sapa, salam. Kadang-kadang kita sampai melatih senyum itu diajarin harus senyum di depan kaca. Ini orang Batak sangat sulit Pak untuk senyum. Sangat sulit karena dari opung-opung Najolo itu nama orang senyum nama orang. Karena gini, ini tabu Bu. Kadang-kadang kita kan sebagai ibu-ibu juga nggak enak. Bapak-bapak banyak kita senyum dibilangin genit. Nah kadang-kadang itu orang Batak itu sangat tabu dengan hal-hal itu. Ada peradaban-peradaban. Apalagi misalkan nama Ramang Bau, yang Marsimatua. Mungkin ini yang membuat karakter-karakter itu jadi ini memang gimana caranya itu. Nah, ada mungkin hal-hal kalau saya berpikir ya khusus untuk yang senyum-senyum ini ditaruhlah siapa gitu. Ya kan? Misalkan bisa anak-anak muda yang memang jurusan pariwisata ya. Itulah untuk menyambut segala macam. Nah, untuk yang misalkan pelaku-pelaku UMKM udah boleh lah mulai dari sekarang untuk senyum-senyum. Menyapa, ramah. Nah, kedua, kejujuran. Kadang-kadang orang Batak itu susah jujur. Susah, ini harus aku akuin. Saya sendiri aja sebagai ketua Dekranasda kadang-kadang ini pesan tenun udah kita bayar nih. Selendangnya jadi dikasih, besok sarungnya dikasih ke yang lain. Nah, ini kejujuran itu perlu untuk para pelaku-pelaku juga. Kenapa? Pertama, kalau kita sudah nggak dipercaya susah. Nah, kalau udah nggak dipercaya apapun yang kita promosikan, apapun yang mau kita jual tidak akan laku.
Nah kalau udah satu kali orang nggak percaya, boro-boro mau lihat Danau Toba, boro-boro mau beli produk kita, ya kan? Boro-boro mau bawa oleh dari sini, oleh-oleh dari sini. Orang dibilang, nanti sampai di sana ternyata luntur. Misalkan, contoh tenun, harga dari range 500 sampai 15 juta. Kenapa ini 500? Oh iya Mang, ini bahannya benang putar, luntur, ya kan? Nah nilainya harganya sekian, pengerjaannya kami kurang lebih 3 hari. Oh ini 1 juta, agak-agak kurang luntur sedikit, bisa dicuci. Bahannya itu misalkan benangnya benang 100. Ini 15 juta gimana? Oh ini pewarna alam, bahannya benangnya ada campuran sutra segala macam. Jelaskan uang bapak ada berapa, uang ibu ada berapa. Nah sesuai uangnya dibeli kan, kalau kita udah jelaskan sekali dan mereka mengerti, gak merasa dibohongi, saya pikir mereka juga akan datang lagi belanja. Nah ini orang Batak ataupun suku kawasan Danau Toba, kita khususnya harus belajar dalam hal ini. Kejujuran, ketulusan, dan keramahan. Nah saya pikir kalau di Tapanuli Utara saat ini, kami ibu dari Lampung sudah mulai melakukan hal itu terus dan selalu belajar dan belajar. Teknologi sekarang jujur Pak, semua pengennya belajar teknologi. Nah ini ada sekarang di bank juga dan dari Cafe Gama di sini ada. Tapi gimana kita mau bicara teknologi, orang signal aja nggak ada. Ibu 1 menit lagi. Ya. Nah ini kan signal aja nggak ada. Nggak usah lalu apa itu namanya Bu, yang 4G segala macam, orang 3G aja belum tentu dapat kok. Nah ini bagaimana ini BUMN misalkan yang menaungi Telkom ya dan segalanya, ini perlu juga. Saya pikir segala sesuatunya teknologi juga manusia kok yang buat, pasti kita bisa. Kami sampaikan. Nah sampai sekarang kami tetap optimis, kami tetap termotivasi, kami selalu melakukan apapun itu yang terbaik. Yang penting sekarang pelaku-pelaku UMKM di Tapanuli Utara dan pemerintahnya melakukan untuk kesejahteraan pelaku-pelaku UMKM-nya. Terima kasih, semoga puas dari Ibu dari Lampung. Baik, terima kasih banyak Bu Satika Simamora, luar biasa ya diskusi dengan kedua narasumber kita yang hebat-hebat di depan ini. Dan kita masih punya 1 sesi lagi Bapak dan Ibu, tapi sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, izinkan saya mau menyimpulkan beberapa hal di sesi ini. Yaitu yang pertama adalah program CSR yang dilakukan khususnya untuk kawasan Danau Toba jangan hanya terputus sampai pemberian mesin ataupun alat-alat, tapi juga perlu dilakukan yang namanya pendampingan agar tidak terputus alat-alat dan mesin yang diberikan hanya menjadi besi rongsokan biasa, seperti gitu ya Pak Unggul ya. Kemudian baru 20% UMKM di negara kita ini yang mendapatkan dari segmen kurnya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa lebih meningkatkannya lagi ya Pak Tagor ya untuk dari sisinya, karena kita perlu mensosialisasikannya seperti Pak Tagor katakan tadi bahwa prosedurnya ternyata cukup gampang, hanya perlu surat lurah dan juga jaminan yang tidak dipersulit seperti itu ya Pak ya. Kemudian ke depannya semoga produk UMKM Danau Toba itu dapat bersaing dengan produk UMKM lainnya dari provinsi lain ya Ibu ya. Jadi nanti ke depannya mungkin kalau orang berkunjung ke Lombok, sudah ada yang pesertanya yang dari Lombok itu pakainya ulosnya ulos kita, ulos Taput gitu ya Bu ya, gantian dengan Pak Unggul seperti itu. Saya setuju sekali Ibu, karena memang kita di mana-mana tuh melihat produk tenunnya NTB. Kemudian dari sisi harga mungkin bersaing ya Bu ya, sangat murah, mereka bisa dapatkan sana dengan produk yang baik. Mungkin kita bisa nanti ke depannya bisa mengadaptasikannya, menyesuaikannya dengan era yang ada sekarang ini gitu ya Bu ya. Kemudian kalau bisa sudah ada mapping kearifan lokal ini Bapak Ibu, saya setuju. Jadi di daerah-daerah yang sama itu kita dulu pernah mengembangkan yang namanya One Product One Village. Jadi setiap desa itu punya satu produk kearifan lokal yang keunggulan khas dari daerah masing-masing. Sehingga ini bisa kita kembangkan untuk bisa lebih fokus mengembangkan UMKM-nya. Seperti itu. Kemudian digitalisasi dan teknologi juga harus diterapkan dalam pengembangan UMKM Danau Toba. Terkait dengan era 4.0 dan juga menuju 5.0. Dan yang terakhir mungkin untuk pariwisata khususnya Danau Toba, mungkin bukan wisata halal sekarang yang trennya Ibu ya, tapi sekarang adalah Muslim friendly tourism.
Jadi seperti Bali ada Muslim Friendly Tourism yang kita menyiapkan tempat-tempat untuk Muslim, tapi bukan berarti kita harus memasang produk halal untuk semua produk, tapi Muslim Friendly Tourism. Jadi di mana-mana kalau orang datang itu yang bisa kita lakukan adalah melihat bagaimana para Muslim itu bisa bukit sholat dan lain-lain. Dan juga 4A, aksesibilitas, kemudian ada atraksi, amenitas, dan ancillary, dan yang pasti sikap dan mental masyarakat kita terhadap sadar wisata di seluruh daerah di kawasan Danau Toba. Sekali lagi kita bertepuk tangan yang meriah buat kedua orang narasumber kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan kami ucapkan terima kasih, dan kepada Bapak Ibu kami persilakan kembali ke tempat. Ya Pak, masih ada pertanyaan ya? Panitia, apakah bisa, atau nanti di sesi kedua? Di sesi kedua ya Pak ya? Oh lain topiknya ya Pak ya? Oh baik, kalau gitu kita buka karena luar biasa antusiasnya. Silakan kita buka satu sesi lagi untuk 3 pertanyaan. Saya minta waktu 3 atau 4 menit saja. Di sini yang menyelenggarakan talkshow ini adalah Bapak izin mohon untuk mengenalkan nama. Oh ya, nama saya Ngawan Edison Tarigan dari Kabanjahe. Yang menyelenggarakan talkshow ini adalah keluarga alumni Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Saya berpikir tadi bahwa persoalannya adalah persoalan perdagangannya. Karena apapun kita bilang, tadi sudah berbicara tentang workshop. Ibu tadi sudah berbicara tentang workshop, itu sangat bagus. Kalau kami dari Karo mungkin bicara tentang budidaya, pertanian dan pembibitan, itu nggak usah diajari lagi petani. Pariwisata itu sudah alamiah. Persoalannya sekarang adalah bagaimana semua ini bisa masuk ke masyarakat lokal atau internasional. Persoalan itu sebenarnya kami anggap adalah soal tol ekonomi rakyat. Kalau Jokowi berbicara tentang tol infrastruktur, kita bicara tentang tol ekonomi rakyat. Bagaimana produk-produk itu, apakah workshop, budidaya, pertanian atau alam ini bisa langsung masuk ke manusianya. Oke lah kita bicara digitalisasi, oke. Sekarang persoalannya adalah perdagangan, berbeda sedikit dengan digitalisasi. Itu Indomaret, Alfamart sudah ada di mana-mana. Bagaimana semua workshop ini, hasil workshop budidaya atau pariwisata ini bisa juga seperti Indomaret, Alfamart bisa masuk ke segala lini masyarakat. Itulah tol yang kami anggap penting sekarang harus kita lakukan. Kami berpikir tentang warung-warung modern. Warung-warung modern ini harus dimaksimalkan sehingga bisa berdampingan dengan Indomaret, Alfamart. Bagaimana caranya? Itulah fungsi daripada Fakultas Ekonomi tadi. Kami berharap warung-warung modern ini didampingi benar. Pak Arnul Syah tadi bilang, Arnul Syah maaf, ada pendampingan intensif. Kami sudah punya model, tolong nanti didampingi warung modern ini sehingga dia bisa berdampingan dengan Indomaret, Alfamart, akan memperkenalkan workshop itu, hasil-hasil pertanian itu, pariwisata itu, tempatnya di sekitar Indomaret itu. Pasar itu sudah ada di sekitar Indomaret. Bagaimana kita mendirikan warung-warung di sekitar Indomaret itu, kita perkenalkan masyarakat. Sistemnya sudah ada. Jadi saya pikir itulah yang kami harapkan dari Karo nanti. Model kita sudah ada. Warung modern itu harus dimodernkan sehingga nanti masyarakat bisa mencari informasi di warung-warung itu tentang produk-produk itu tadi. Tentu di sini ada pendampingan SDM, pendampingan teknik, pendampingan IT-nya. Baik, terima kasih banyak Pak Edison. Selanjutnya 1 menit buat Bapak yang baju merah, silakan. Mic-nya mohon dibantu panitia.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Izin, terima kasih moderator. Nama saya Ludi Antoni Manik, pelaku UMKM dari kopi yang berasal dari seputaran Danau Toba, tepatnya dari Desa Sinaman 2, Kabupaten Simalungun. Izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini dari dinas terkait, baik dari provinsi, terutama dari seputaran Pemkab yang ada di seputaran Danau Toba. Saya pelaku kopi, merek dagangnya itu Kopi Sabas. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau mencicipi, kami pelaku kopi dari seputaran Danau Toba, khususnya Kabupaten Simalungun, hadir, ada booth-nya Bu, supaya lebih greget untuk memperkenalkan kopi Simalungun. Dan saya juga merupakan Ketua Asosiasi Indikasi Geografis Sumatera Utara. Pertanyaan saya pertama saya tujukan kepada Pak Pasaribu. Bagaimana upaya dari pihak bank, khususnya Bank Mandiri, untuk membantu kemudahan memberikan bantuan modal kerja yang jaminannya itu adalah dua, Pak. Pertama, KIP, kekayaan intelektual personal, berupa merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan hak cipta. Bukan jaminan dalam bentuk materi berupa sertifikat tanah, bukan berupa sertifikat BPKB, tapi ini KIP, kekayaan intelektual personal, yang menyatakan kami pelaku betul-betul punya usaha. Itu Pak. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, selamat Bu, bahwasanya Tapanuli Utara juga sudah mempunyai indikasi geografis Arabica Tapanuli Utara yang tahun lalu sudah diserahkan di pendopo rumah dinas dan diterima langsung oleh Pak Nixon. Pertanyaan saya kepada Ibu, apakah sertifikat indikasi geografis Arabica Tapanuli Utara tersebut sudah menjadi bagian prioritas dari Dekranasda yang Ibu pimpin dan sudah memberikan dampak komersialisasi kepada pelaku kopi di Tapanuli Utara atau belum? Itu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada keluarga besar KP Gama, tolong bantu kami pelaku IKM, UMKM yang ada di seputaran Danau Toba ini supaya lebih greget. Kalau disuruh jualan, gak usah bapak-bapak, ibu-ibu ragu kepada kami udah sanggup jualan. Tapi di dalam hal mengurus perizinan, ini kami punya kendala besar. Satu merek 500.000, tambah lagi hak cipta 500.000. Itu karena difasilitasi oleh ada sertifikat rekomendasi dari Dinas Koperasi UMKM atau Disperindak Kabupaten Kota. 500.000 kali 6 yang perlu kami daftarkan itu sudah 3 juta. Daripada kami mengurus itu, lebih bagus kami buat jadi modal kerja. Itu prinsip bagi IKM ataupun UMKM. Belum lagi dalam hal paten, mengurus paten, kemampuan kami untuk menyusun formnya itu ampun doro. Jadi butuh orang-orang yang memang betul-betul
paham, sehingga produk kami itu tidak akan ada dicipta atau diduplikasi oleh orang lain. Karena orang Indonesia ATM, amati, tiru, modifikasi, klaim. Itu Bu. Jadi Ibu katakan tadi ulos, kemarin saya juga dapat menjadi salah seorang narasumber di Sperindak Sumatera Utara terkait dengan indikasi geografis ulos. Yang ingin kami sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini adalah bagaimana cara kita melindungi, mengindikasi geografiskan ulos tersebut menjadi hak kekayaan komunal, bukan personal. Silakan Anda semua, tapi kearifan lokal yang diciptakan oleh opung-opung kita dulu, tolong jangan kita modifikasi, kita hilangkan karakteristik dari hak cipta yang diciptakan oleh opung-opung kita dulu. Itu dikembalikan sehingga ulos tersebut punya nilai, punya karakter, punya reputasi. Hari ini saya orang Simalungun, saya sendiri bingung yang mana hiyo Simalungun itu, karena sudah tercampur-campur. Ada Gorga Simalungun, ada Bapak Gorga mohon izin, Toba. bisa dipersingkat. Ya Bu, Ya. sebentar Bu. Ini saya dari UMKM, berikan kesempatan kepada kami supaya bersuara. Kalau tidak kami pulang, terus terang aja. Ya, kami pulang. Siap gitu, Pak, Bu. silakan Pak. Saya bukan marah ya Bu, cuman itu karakter saya. Iya, biasa Pak orang Batak seperti itu. Iya. Ini wajib saya sampaikan. Saya penggagas indikasi geografis Arabica Sumatera Simalungun. Hari ini di seputaran Danau Toba, cerita kopi sudah ada 9. Jadi ada beberapa produk yang perlu dilindungi, termasuk kacang sihobuk. Sebentar lagi kacang sihobuk akan diklaim. Siapa yang mengklaim? Luar Provinsi Sumatera Utara. Andaliman akan diklaim oleh Jawa Barat, karena di Jawa Barat sudah tumbuh subur andaliman. Jadi kita jangan berlehai-lehai kalau kita mau melindungi kearifan lokal, produk lokal yang betul-betul endemik dengan Sumatera Utara. Ini akan saya suarakan sampai dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, karena saya orang Simalungun dan orang Sumatera Utara. Gitu. Yang terakhir Bu ya, ada saya tawarkan nih 2 program. Yang pertama, bantu kami dari Kapigama bedah kemasan untuk IKM dan UKM. Dalam artian membedah kemasan tersebut berisi pertama hak ciptanya, yang kedua mereknya, yang ketiga paten, yang keempat rahasia dagang, dan yang kelima letak atau desain industrinya. Jadi ada 6, termasuk nanti untuk fashion, kria, dan lain-lain yang menjadi bagian daripada industri pariwisata yang kita diskusikan pada siang hari ini. Yang kedua adalah bedah produk. Bedah produk ini berisi mensertifikatkan halal, paling rendah PIRT, halalnya BP POM, sampai dia HACCP yang layak produk kita tersebut sampai ke luar negeri. Ini tolong kami dibantu. Terima kasih, itu saja. Billahi faisal bilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Manik. Ada 2 pertanyaan dari 2 penanya yang masuk. Pertanyaannya lebih, tapi pertanyaannya ada 2 dari Pak Edison Tarigan dan juga Bapak Manik. Kami persilakan kepada Bapak Togar dan Bapak Ibu Satika. Siapa duluan silakan. Oke. Ya. Pertama, Singkat pada jelas ya Bu. saya berusaha menjawab ya. Mungkin saya sebagai Ketua Dekranasda dari pemerintah. Tadi yang pertama kami jawab dulu dari Bapak yang dari Kapan Jahe ya Pak ya. Saat ini memang kalau untuk pasar itu tadi mungkin kalau untuk teknologi mungkin ada banyak kendala yang harus kita hadapi khususnya di daerah. Tetapi pada saat ini saya bisa bicara berdasarkan di Tapanuli Utara karena kita harus berdasarkan apa yang kita kerjakan. Saat ini boleh
Bapak dari Kapanjahe di Kapal Utara, produk-produk UMKM kita sekarang sudah masuk yang namanya Indomaret dan Alfamidi dan semua supermarket. Dan itu peraturan Bupati. Semua produk UMKM bisa masuk Indomaret dan Alfamidi dan kita sudah dikasih yang namanya satu lokasi. Dan itu dari tahun ini sudah mulai bulan berapa itu Ibu Kadis Koperasi? Bulan Juli 2021 semua produk UMKM bisa masuk Indomaret dan Alfamidi. Ini yang kita lakukan di Tapanuli Utara. Dan ini nggak segampang yang kita sampaikan Pak. Jadi seperti ini. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini. Mungkin kopi, contoh salah satu kopi tadi. Kita lawan kita adalah perusahaan besar. Contoh kapal api. Ya, contoh salah satu produk kopi kapal api. Kapal api masuk mana? Indomaret. Kadang-kadang kita berpikir, nih saya harus agak keras ngomong ini pelaku UMKM ya. Karena kebetulan juga saya juga jadi UMKM juga kadang-kadang. Kenapa? Kita gini, kita enak main nebeng aja di Alfamidi, main nebeng aja di Indomaret. Contoh, kapal api bayar biaya iklan nggak? Berapa miliar? 1 menit aja mereka iklan di TV berapa miliar? Wajarkah mereka dikasih pasar? Wajarkah mereka dikasih satu lokasi? UMKM, apa yang Anda lakukan? Produk Anda harus laku, tetapi Anda tidak mau mengeluarkan kos. Tidak mau mengeluarkan biaya, hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Kita harus tahu diri dulu. Kita harus tempatkan posisi kita dulu. Ini saya harus bicara keras ya, karena Bapak juga tadi keras, tapi kita sama-sama orang Batak, jangan ada ketersinggungan, karena ujung-ujungnya tetap kebaikan yang harus kita ambil. Oke? Solusi yang harus kita ambil. Saya tidak akan berani berbicara kalau misalkan Syahrini lebih laku dari saya. Karena dia artis. Saya hanya ketua Dekranasda. Kita harus cari dulu posisi kita di mana. Oke? Udah ya Pak ya? Dari Kapanjahe ya? Nah, Pak Bupati melakukannya. Nah, ini Pak Bupati harus bertaruh tanda tangan. Ada deal-dealannya dengan Indomaret dan Alfamidi supaya produk itu bisa masuk. Kita harus ada saling gini loh. Pegang kepala, pegang ekor, tarik ekor, pegang kepalanya, lepaskan. Itu pemerintah harus seperti itu Pak. Nggak bisa dipegang kepalanya, pegang ekor semuanya, nggak akan ada kerjasama yang baik. Nah ini harus sama, gitu. Nah kalau produk UMKM kita harus masuk, kita harus masuk. Syarat-syarat Indomaret apa? Oh kemasannya harus begini, capnya harus begini, karena kami harus mengkurasi produk. Sama kalau kita mau ujung-ujungnya tetap mengandalkan pemerintah, ke luar negeri pun kita kalau mau show ataupun mau membawa produk gak segampang. Contoh, andaliman yang mentah gak bisa segampang itu masuk ke luar negeri, karena mereka akan menganggap itu akan membawa satu binatang, misalkan virus. Kita harus olah baru bisa sampai ke luar negeri. Itu pun harus penuh dengan kurasi, gak segampang itu. Karena di Indonesia nya kita itu baik-baik kali. Karena sudah diajarkan harus ramah, harus senyum, bla 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 bla. Kayak tadi yang tadi Pak Sormin katakan, apa? Pinjaman, katanya ya tadi ya Pak ya, Pak Ibrahim ya. Apa tadi? Bantuan gitu ya. Padahal sebenarnya bukan bantuan, itu hutang. Tapi karena kita sudah trademarknya di pikiran itu pinjaman, kita nggak ada kepikir itu untuk membayar. Padahal itu sebenarnya hutang kita loh. Nah itu. Nah, bagaimana produk kita supaya bisa masuk? Bagaimana pemerintah ini supaya bangga mempromasarkan produk kita? Ya kita harus benahi, diarahkan itu mau kemasannya dibuat begini ya, mereknya begini ya, terus udah kayak gitu rasanya seperti ini, kalau bisa seperti ini. Nah itulah sebenarnya fungsi kita sebagai pemerintah untuk mendampinginya. Jadi harapan saya semakin ke depan kita kawasan Danau Toba semakin pintar. Artinya kita harus juga mau studi banding atau belajar dengan hal-hal yang baik di luar sana. Kita jangan selalu membanggakan kami punya ini kok, kami punya ini kok. Tapi kita nggak buka mata hati dan telinga kita. Kenapa orang lain bisa kita enggak?
Rupanya perbedaannya di mana? Misalnya masalah kemasan, rasanya enak, tapi kita kadang-kadang bungkus dengan koran. Contohnya ombus-ombus dibungkus dengan koran. Kelihatannya sepele, padahal rasanya belum tentu lebih enak ombus-ombus atau lapet orang sana. Nah ini, kita harus melihat pasar. Kita harus melihat keinginan pembeli apa, bagaimana supaya menarik. Memang mungkin mengeluarkan biaya yang agak lebih mahal sedikit, tetapi kita lebih gampang memasarkannya. Nah ini pelaku-pelaku UMKM ataupun masyarakat, kita harus bisa bekerja sama dalam hal ini ya. Nah itulah kalau Bapak dari Kabanjahe ya, saya mungkin sebagai Ketua Dekranasda bisa berkata, kita berdiri dari pemerintah. Nah hal-hal itu yang kami hadapi yang sering terjadi di lapangan. Kita arahkan begini, pemikiran mereka, ini juga laku kok. Boleh laku hari ini aja, tapi besok-besok orang nggak beli lagi. Nah ini kita harus rubah ini pelan-pelan. Yang kedua tadi Bapak dari Kabupaten Simalungun, agak keras Bapak ya. Memang benar, kadang-kadang gini, kalau masalah kita bicara tadi, Bapak tadi katakan produk masuk pasar, itu tadi salah satu tadi yang saya sampaikan. Nah mengenai hak cipta ini gini, kadang-kadang mungkin agak gini ya, agak segan juga ngomong. Kalau aku lihat orang Indonesia ya, khususnya mungkin juga di Batak begitu, kalau nggak viral, kalau nggak diklaim orang, nggak akan ada itu ujuk-ujuk dia ngurusin. Kayak batik diklaim Malaysia dulu baru kita ribut, ya kan? Benar nggak? Nah, emang udah manusia begitu. Orang Batak paling susah duduk bersama mengenai ulos ini. Saya ambil ulos dulu ya Pak ya. Kenapa? Semua merasa ahli. Semua kita merasa itu semua kita ngerti. Nah, ini kalau menyatukan pengertian ini, ahli ini, kalau kita nggak bisa satu pikiran, nggak bisa satu hati, saya pikir ini akan sulit. Kita membuat yang namanya hak cipta ini. Nah, kenapa tadi kalau kita menunggu ini terus, sampai kapan ekonomi pelaku-pelaku UMKM ini akan berjalan? Saya sebagai Ketua Dekranasda harus ambil posisi. Contoh pemerintah harus ambil posisi. Masyarakat saya harus makan. Kalau saya harus menunggu ini semua terus, bahwa ulos itu harus begini, pelaku-pelaku UMKM yang gedokan tadi tidak akan makan. Nah saya harus ambil apa? Saya ciptakanlah yang namanya untuk fashion, saya lakukan motif-motif ini untuk fashion, untuk budaya ini. Nah, hak cipta di mana di sini? Karena ini 7 kawasan Danau Toba punya ulos masing-masing. Kita harus duduk bersama. Panatua, orang tua kita zaman dahulu, adat-adat semua harus duduk bersama. Pakar-pakar harus duduk bersama, harus punya satu kesepahaman. Karena kita sebenarnya satu ulos kita itu. Namanya satu, ulos Harungguan satu, ulos Bintang Maratur satu, ulos Ragi Hotang satu, ulos Ragi Hidup satu, Puca satu. Nah mungkin karena misalkan di daerah Karo ada mamilon-mamilonnya, dibuatlah itu yang namanya misalkan itu Mangiring, dibikin mamilonnya. Ya kan? Misalkan di kawasan Danau Toba yang lain, Tapan Utara polos, nggak ada mamilon-mamilonnya. Nah itu perbedaannya mungkin seperti itu. Nah kita memasukkanlah semua apa yang kita tahu tadi di dalam indikasi itu semua, supaya kita bisa yang namanya membuat yang namanya hak cipta tersebut. Misalkan kalau ulos Mangiring dari Tapanuli Utara begini-begini, tetapi supaya sama namanya ulos Mangiring ini ada tertentu yang membuat khasnya masing-masing. Kalau ulos Mangiring Karo seperti ini, ya itu tadi menambah misalnya mamilon. Nah seperti itu. Nah kalau kita nggak bisa ini, nggak akan dapat. Nah itulah sebenarnya pemerintah mau. Nah kita mau dulu tetua-tetua adat kita juga, budaya-budaya kita harus duduk bersama. Nah ini yang agak sulit sampai sekarang yang mulia. Yang kedua indikasi geografis kopi. Kita dapat kemarin itu ya Pak ya, sertifikat ya, Bapak juga hadir di sana. Kemarin 2 atau 3 hari yang lalu kita ada pelatihan juga ya dari kementerian di Muara untuk yang namanya barista. Yang hadir itu semua kaum milenial, kurang lebih 50 orang, ada dari Samosir dan Tapanuli Utara, kawasan Danau Toba. Itu untuk apa?
karena kita sudah mempunyai sertifikat itu, kita sudah berani mengatakan bahwa kopi dari salah satu kawasan Danau Toba yaitu kopi Tapanuli Utara sudah bisa bersaing, baik itu dari nasional dan internasional. Dan ini siapa yang harus masuk di segmen ini? Saat ini mungkin anak-anak muda yang harus kita galakkan. Kenapa? Karena mereka lah sebenarnya pemangku-pemangku yang tadi untuk teknologi itu, yang lebih pintar untuk hal itu. Nah, kenapa juga saya sebagai ketua Dekranasda harus hadir dalam hal itu? Saya lihat gini, di pandemi ini kopi kayak tadi Bapak bilang, aduh saya takut nih nanti dicatut nih kopi saya, kopi apa tadi namanya Pak? Kopi apa? Sabas. Ini kalau bicara kopi ya, saya harus bicara taste ya. Saya pikir nggak akan mungkin kopi yang saya kocok, yang saya buat sama dengan kopi yang Ibu buat. Walaupun sama-sama Arabica. Kita bicara taste. Kalau kita bicara kita takut dicatut orang yang namanya brand kita harus punya keahlian kita sendiri. Saya biar kopi Sabas saya ini enak, saya harus punya campurannya, misalkan gula berbanding sekian-sekian, atau harus ada krim sekian-sekian. Itu adalah saya punya ciri khas sendiri. Nah, itu yang akan kita patenkan. Gak usah kita takut dicatut misalkan akan ada ini. Benar, boleh, ini ujung-ujungnya akan tetap ke sana. Tetapi sambil berjalan ekonomi ini, kalau kita semua kita takutkan, kita tidak akan gerak-gerak. Makanya saya punya prinsip dalam hidup Pak. Pertama, saya punya mimpi dulu. Kedua, keberanian. Ketiga, ketulusan. Ini harus saya lakukan. Kalau saya nggak berani, nggak akan jalan-jalan ekonomi saya, nggak akan jalan-jalan masyarakat kita. Nah yang ketiga harus tulus. Artinya nggak akan mungkin kopi yang saya buat bisa sama rasanya dengan Ibu kocok itu. Nah inilah selaku pelaku-pelaku UMKM, barista-barista, kita harus punya rahasia tersendiri. Nah ini masalah taste, kita bicara masalah taste. Nah kalau misalkan indikasi tadi oke, kita sudah dapat sertifikasi, itu memang mungkin ya kalau saat sekarang kalau udah ada sertifikat udah lebih bangga ya. Tapi kalau misalkan kita bisa pertahankan yang namanya tadi racikan kita, aduh nggak akan bisa lah ditiru orang lain. Nah ujung-ujungnya tetap ke hak paten tadi ataupun ke hak cipta tadi. Nah ini di mana posisi pemerintah? Memang Pak sekarang ini serba canggih. Kemarin itu juga di Tapanuli Utara semua membuka yang namanya website. Udah bisa sekarang mendaftar sendiri Pak. Membuat hak cipta itu ke hukum dan HAM. Ada di situ cara-caranya bagaimana. Gampang sekali sekarang. Mungkin dari segi biaya, nah inilah dari segi biaya mungkin inilah nanti pendampingan dari pemerintah. Ada solusi-solusi. Di Tapanuli Utara sekarang kita dampingi para pelaku-pelaku UMKM kita, baik itu membuat akte notarisnya dan lain-lain. Setiap ada kita buat anggaran khusus buat mereka untuk membantu para pelaku-pelaku UMKM. Saya pikir nanti di kawasan Danau Toba saudara-saudara kita teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah itulah yang perlu saya sampaikan tadi, misalkan mengenai tadi indikasi geografis itu. Nah tadi yang kita sudah, adakah yang sudah dilakukan setelah dapat sertifikat, apakah yang sudah dilakukan di Tapanuli Utara? Sekarang kita lagi melakukan pelatihan barista kepada kaum milenial. Mungkin tadinya ada banyak hanya laki-laki yang mau mengikuti, tapi sekarang saya sarankan ibu-ibu ataupun perempuan harus ikut. Kenapa? Karena zaman sudah semakin canggih. Kenapa semakin canggih? Bapak-bapak ini juga hanya karena kopi rasa yang berbeda suka cepat-cepat pergi. Jadi ibu-ibu juga sekarang apalagi kawasan Danau Toba harus pintar membuat kopi untuk suaminya bagaimana enak. Jadi harus belajar. Nah sekarang juga ibu-ibu ataupun perempuan di Tapanuli Utara sekarang juga kita latih untuk barista. Paling tidak mereka untuk bisa untuk bikin keluarganya, untuk keluarga. Dan mungkin mereka nanti bisa memakai yang namanya keahlian mereka belajar dari rumah untuk misalkan berjualan. Misal membuat kopi-kopi yang rasa-rasa berbeda-beda. Campur dengan coklat segala macam. Ataupun campur dengan boba bisa mereka lakukan. Dan inilah sekarang yang kita lakukan di Tapanuli Utara juga, dan kawasan kemarin dari teman-teman kita Samosir juga kita undang ikut pelatihan-pelatihan. Ada kita difasilitasi dari Kementerian Pariwisata dan Pertanian. Terima kasih Pak, itulah yang bisa saya sampaikan. Kira-kira bagaimana Pak? Gimana Pak? Oke ya Pak ya. Ya, kalau orang Batak itu memang kepala semua anak niraja, boru niraja.
Jadi memang harus duduk bersama yang baik dan memang harus ada yang mengalah. Kalau enggak akan ada yang baik. Tapi saya percaya kita pasti bisa supaya semuanya sejahtera. Oke? Merdeka? Merdeka, Bu. Merdeka ya? Merdeka. Baik, terima kasih banyak Bu Satika, luar biasa ya. Selanjutnya Pak Tagor silakan, terakhir. Baik, tadi saya sedikit aja mengenai yang tadi apakah kekayaan intelektual bisa diagunkan. Gak usah jauh-jauh aja Pak Manik. Saya membatasinya di segmen kur ya, karena saya katakan tadi bahwa pelaku-pelaku UMKM itu yang ada di mindsetnya, di pikirannya adalah kur. Gak ada lagi kredit lain. Jangankan Pak sertifikat kekayaan intelektualnya, jangankan itu, kur itu kan mengenal kredit tanpa agunan. Ya, kredit usaha rakyat, misalnya sampai 25 juta, itu kan tidak ada agunannya. Namun nanti dalam kenyataannya kita jangan melihat nanti kok dia tetap pakai agunan. Memang persyaratannya itu dimudahkan oleh bank. Namun nanti bank-bank pelakunya itu kan juga melihat apa risikonya. Kan begitu kan? Kalau empati kita sebagai bank, kita juga kan nggak mau kredit kita macet yang mau kita kasih. Karena dari situ kita mau gaji pegawai-pegawai kita. Nah makanya kredit tanpa agunan di segmen kur itu ada. Nggak usah jauh-jauh sampai ke intelektual. Kalau mau sampai kredit-kredit lebih besar lagi, itu bukan lagi melihat pada agunan, tapi melihat bagaimana prospek usahanya ke depan. Kalau kita lihat kredit-kredit raksasa 10 triliun, emang ada agunannya 10 triliun? Enggak. Tapi itu jaminnya apa? Adalah rantai usahanya, memastikan bahwa kredit itu akan kembali. Sama di Bank Mandiri. Kalau mungkin nanti Bapak usahanya makin maju, ada kontraktor yang kita biayai tagihannya. Tagihan itu invoice-nya, kita biayain. Itu agunannya apa? 0, nggak ada agunannya. Padahal kreditnya 200 miliar. Tapi kenapa dibiayai? Karena apa? Ternyata tagihan itu kita pastikan bahwa tagihan itu akan cair pada waktunya. Sehingga untuk menunggu kredit itu cair, tagihannya cair yang mungkin 2 bulan, misalnya ke PLN. PLN ini kan butuh batu bara kan? Kan gitu kan? Sebagai batu bara ini dia disuplai oleh kontraktor-kontraktor yang mau dapat kredit dari kita misalnya ya. Itu kita biayai tagihannya. Karena kalau menunggu tagihan dari PLN mungkin 3 bulan. Kita biayain tagihan tadi misalnya berapa miliar, kita biayain. Dipakainya dulu uang kita. Agunannya apa? 0. Tapi kenapa kita 0 tagihannya? Kita yakin bahwa bank itu yakin bahwa PLN itu akan membayar kepada si supplier tadi, supplier batu bara tadi pada tanggal sekian beberapa bulan kemudian, dan itu wajib masuk rekeningnya di Bank Mandiri. Demikian bank-bank lain seperti itu juga. Jadi kalau untuk tanpa agunan itu ada segmen-segmen tertentu yang khususnya kur ya. Kalau saya ulangi tadi, kita UMKM ini khususnya kur ya. Khususnya kur ini ada kredit tanpa agunan. Saya pikir itu aja. Dan pesan saya terakhir bahwa mungkin boleh kasih masukan Bu ya, boleh bahwa memang untuk pengembangan pariwisata Danau Toba ini ya, memang tadi saya sangat setuju dengan Bu Satika bilang tadi, yang dikatakan dijelaskan dari tadi bahwa ternyata bukan cuma modal yang perlu, bukan. Tapi bagaimana dengan produknya, tadi Pak Manik bilang kan, bagaimana dengan kemasannya, dan bagaimana dengan pemasarannya, kan gitu. Kita kasih pun modal kepada pengusaha-pengusaha UMKM di Danau Toba. Namun kalau hal-hal tadi tidak kita bahas, tidak kita selesaikan, ya, bagaimana jalan keluarnya? Akhirnya apa? Akhirnya modal itu cuma di situ aja dan tidak berkembang pariwisata Danau Toba ini. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Tagor dan Ibu Satika. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak mohon izin, kita sudah lewat sesinya, jadi nanti kita di sesi berikutnya saja. Ya. Bagaimana Bu Meli, boleh panitia? Sudah lewat banyak soal waktunya. Gimana Bu Meli? Boleh? Kita kasih mic sebentar ya, 1 menit ya. Baik. Terima kasih.
dipelankan sedikit audionya Pak. Ada yang ingin memberikan? Salam sama kita semua. Saya hanya menyampaikan pesan dari salah satu pengurus di KP Gama Pusat dan salah satu komisaris daripada PT Aviata, jadi Aviasi Pariwisata Indonesia, Bapak Profesor Vihana Kirana, yang nanti dia akan bicara. Tapi tadi pagi saya diskusi dengan beliau, Mas Kamal tolong sampaikan, coba lihat satu kawasan untuk dibuat program charity. Nah, terkait tadi dengan Ibu Ketua Taput khususnya, saya ini jalan 4 hari mengirim undangan ke 7 kabupaten dalam rangka kegiatan waktu ini, termasuk Papua Barat. Saya bersyukur dari peserta ini ada 43 pelaku UMKM yang hadir dari semua 8 kabupaten. Saya terima kasih dari Kabupaten Karo, Simalungun, Pak Barat, Dairi, Taput, Samosir, dan Simalungun, dan Toba. Bahwa harapannya Pak Vihana ini ada seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada satu kampung wisata. Mari sama-sama dengan program charity. Ini yang diusulkan oleh Pak Vihana. Jadi mari kita dengan program charity, cari lokasinya, akan dimediasi oleh PT Aviata Holding Wisata Indonesia. Nah, pada saat ini tantangan kepada masing-masing kabupaten. Saya mati-matian 4 hari nggak tidur, hanya mengantarkan surat undangan kepada bupati. Tapi yang hadir di sini hanya diwakilin oleh Tapanuli Utara dan Simalungun. Saya mengusulkan pada Ibu, kami berharap bersedia Tapanuli Utara untuk kawasan pengembangan wisata Danau Toba, kampung mungkin kerajaan atau segala macam dengan KP Gama dengan PT Aviata. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Bapak izin namanya tadi siapa ya Pak? Saya dengan Kamal Singarimbun. Bapak Kamal Ya, Singarimbun. KP Gama Sumut. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Dari KP Gama Sumut. Dari PT Aviata ya Pak ya? KP Gama Sumut. Oh, oke, baik, siapa? Ya, nanti. Baik, terima kasih atas masukannya buat Bu Safika ya pastinya ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Safika dan juga Bapak Tagor. Sungguh diskusi yang luar biasa, pencerahan yang luar biasa buat kita semua pada hari ini. Terima kasih banyak, kan kami persilakan kepada kedua narasumber untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak Pak Tagor. Baik, sekali lagi kita beri aplaus yang meriah buat kedua narasumber kita dan Ibu moderator kita untuk sesi pertama. Iya, baik Bu Ineka, kita masih punya satu sesi lagi ya. Iya, ada setelah pemberian ini. cenderamata. Siap. Oke, baik, Ibu Ketua Dekranasda boleh di depan Ibu. Kita memberikan cenderamata dari Cafe Gama dan buat Bapak Tagor Pasaribu. Pemberian cenderamata kepada Bapak Tagor Pasaribu dan kepada Ibu Satika Simamora yang diberikan langsung oleh Ketua Cafe Gama Sumatera Utara. Kami undang Bapak Asnursyah untuk memberikan kepada kedua narasumber kita yang hebat ini. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali.